эту каден мака ножик. Посмотри в эти самые глаза, я так хотел бы стать таким. Все снотворные давно уже на только не потеют. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifanur Istiqomah dari kelas 2A, jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan NIM 444-322-0043. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum oceanografi pada materi ODV atau Ocean Data View, yaitu membuat video tutorial mengenai penggunaan aplikasi ODV. Baik, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama, kita buka Google Chrome, lalu ketik euc.org. Kemudian pilih yang download EUC Data. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Kemudian pilih yang WHP CD Data, klik Data File untuk mendownloadnya. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Selanjutnya kita ekstrak file yang sudah kita download dengan cara klik kanan, kemudian klik Extract All. Karena saya sudah mengekstraknya juga, jadi saya tidak perlu mengekstraknya lagi. Langsung saja kita ke aplikasi ODV-nya. Pertama, klik File, klik Open, klik yang WCCTD, klik Open. Nah, di sini saya akan memilih 4 stasiun di Pulau Sumatera. Selanjutnya kita zoom terlebih dahulu untuk stasiun atau pulau yang kita pilih. Jika sudah, klik Enter. Supaya terlihat lebih jelas, kita zoom lagi. Jika sudah, klik Enter. Nah, supaya titiknya terlihat lebih jelas, yaitu kita klik kanan, pilih yang Display Options, lalu pilih dot size yang kita inginkan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita ke Scatter. Di sini ada 6 grafik, tapi yang akan saya gunakan yaitu grafik suhu dan salinitas. Untuk yang 4 ini akan kita hapus dengan cara klik kanan, klik Window Layout, klik kanan pada window, delete window. Lakukan hal yang sama pada window lainnya. Selanjutnya, klik kanan pada window 1, klik Move atau Resize, kemudian kita pindahkan dan kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, klik Enter. Lakukan hal yang sama pada window 2. Jika sudah, klik kanan, klik Accept. Selanjutnya, kita beri warna pada setiap grafik. Klik kanan pada grafik temperatur, pilih Z variable, pilih yang temperatur, klik OK. Begitupun dengan yang salinitas. Klik salinitas, klik OK. Nah, pada grafik temperatur atau suhu dapat diketahui bahwa semakin dalam permukaan air laut, maka suhunya akan semakin kecil atau semakin dingin. Hal ini dikarenakan kurangnya cahaya matahari yang masuk pada wilayah di perairan dalam. Apabila di wilayah yang di dekat daratan atau pantai, di sini cahaya matahari mudah masuk. Sedangkan di laut dalam, cahaya matahari tidak mudah masuk, sehingga suhu di bawah itu menjadi rendah. Kebalikannya dengan suhu, pada grafik salinitas, apabila semakin dalam permukaan air laut, maka salinitasnya akan semakin tinggi. Hal ini bisa terjadi oleh beberapa faktor, misalnya seperti penguapan. Apabila penguapannya tinggi, maka salinitasnya pun akan tinggi. Sebaliknya, apabila penguapannya rendah, maka salinitasnya pun akan rendah. Selain penguapan, curah hujan juga dapat mempengaruhi salinitas di suatu perairan. Nah, selanjutnya kita klik Section, lalu klik Yes, klik Define Section. Kemudian kita pilih di setiap titik-titiknya. Dan yang untuk terakhir, kita bisa klik 2 kali ataupun klik Enter, lalu klik OK. Nah,
pada grafik ini yang akan saya pilih itu yang temperatur dan juga salinity. Dan untuk yang ini akan saya hapus sama caranya seperti sebelumnya. Klik kanan, delete window. Dan untuk yang Windows 1 kita sesuaikan sama seperti sebelumnya caranya. Jika sudah, klik enter. Lakukan hal yang sama pada Windows 2. Jika sudah, klik enter. Klik kanan, klik accept. Nah, supaya lebih terlihat menarik, kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, klik display options, klik grid field, kita ketik 200, klik properties, klik yang tanda panah ini, klik OK, klik OK. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama pada salinitas. Klik properties, klik tanda panah, oke, oke. Dan kita tunggu lagi supaya menjadi seperti ini. Nah, untuk yang salinitas pun juga sudah keluar. Nah, dari hasil kedua gambar grafik ini dapat diketahui sebaran suhu dan salinitas secara horizontal, yang dimana dapat sama seperti penjelasan sebelumnya, apabila semakin dalam suhu maka suhunya akan semakin kecil atau dingin. Hal ini ditandai apabila di sekitar permukaan itu suhunya 12,5 derajat Celcius dan semakin ke dalam yaitu menjadi 2,5 derajat Celcius. Dan untuk salinitas terjadi juga persebaran salinitas secara horizontal, yang dimana dari warna ini dapat diketahui bahwa apabila dia semakin cerah maka nilainya akan semakin kecil, dan apabila dia semakin gelap atau ke warna merah maka dia nilainya akan semakin besar. Nah, untuk selanjutnya klik surface, lalu klik yes, lalu kita save. Di sini saya akan ganti nama dengan SNI_ODV, lalu klik save. Nah, terdapat 4 grafik dan yang akan saya gunakan yaitu grafik yang temperatur, dan untuk yang 3 ini akan saya hapus dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Klik kanan lalu window layout, lalu klik kanan pada grafik yang ingin dihapus, klik delete window. Dan untuk yang ini kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, klik enter, lalu klik kanan, klik accept. Karena di sini belum besar, saya akan mencoba untuk memperbesarnya lagi. Klik. Jika sudah, klik enter, klik kanan, klik accept. Nah, supaya terlihat lebih menarik, kita klik kanan di display option, grid field, kita 200, properties, kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan mengolah data field trip menggunakan ODV. Yang pertama, kita klik file, klik new, lalu kita buatnya secara manual terlebih dahulu. Bisa diberi nama, saya beri nama SNI underscore olah data field trip, lalu klik save, klik OK, lalu kita pilih tiga-tiganya, klik OK. Nah, setelah itu kita import data waktu field trip, datanya sudah diubah dalam bentuk txt, yaitu yang ini, lalu kita klik open. Selanjutnya kita klik OK, pilih klik station, associate,
klik OK. Lalu klik kedalaman, deep, associate, suhu temperatur associate, salinitas dan salinity associate, lalu klik OK. Klik OK. Nah, posisi waktu field trip itu udah ketahuan, itu berada di sini. Untuk memperjelasnya bisa kita zoom. Jika sudah, klik enter. Biar lebih jelas lagi, kita zoom lagi. Kita perbesar sampai terlihat titik stasiunnya. Sudah mulai terlihat. Kita zoom lagi. Supaya terlihat lebih jelas, kita bisa mengubah ukuran titiknya dengan klik kanan, lalu pencet yang tadi, kemudian kita atur dot size-nya. Jika sudah, klik OK. Nah, sudah mulai terlihat. Bisa kita zoom lagi supaya bisa lebih jelas. Waktu field trip kita ada 10 stasiun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum terlihat 10. Kita zoom lagi. Klik enter. Di sini terlihat ada 3. Coba kita zoom lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepertinya sudah bisa. Jadi langsung saja kita ke scatter. Kemudian di sini sudah ada per titiknya, per stasiun. Oke, selanjutnya yaitu klik kanan, window layout, lalu klik kanan pada window, kita create new window, lalu klik kanan move atau resize. Kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kita perkecil. Jika sudah, klik enter. Klik kanan, klik accept. Nah, sudah terlihat. Lalu kita balik lagi ke station. Kita klik setiap titiknya. Kita klik. Di sini secara tadi karena terlalu berdekatan titiknya. Nah, jika sudah semua diklik, klik kanan, lalu klik full range. Selanjutnya klik kanan, lalu klik window layout. Kita hapus yang window 2-nya, delete window. Klik kanan lagi, klik accept. Setelah itu klik kanan, display option, kita ubah lainnya menjadi medium, klik OK. Setelah itu klik file, klik save canvas as. Kita beri nama SNI olah data station, atau bisa diganti, lalu formatnya kita ubah menjadi PNG, lalu kita save, klik OK, lalu klik OK lah. Selanjutnya kita klik section, klik yes, klik define section spin, lalu kita pilih di setiap titik, diklik, kita klik. Lalu yang di akhir kita klik 2 kali, klik OK. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, hal ini menandakan setiap stasiunnya. Supaya lebih terlihat menarik,
kita klik kanan, display option, klik grid field, kita ketik 200, klik properties, klik yang tanda panah, ke kiri, klik OK. Oke, kita tunggu hasilnya. Jadi pada gambar ini sudah terlihat kontur-konturnya, garis konturnya, dan dimana suhu ini tersebar secara horizontal, dan sama seperti sebelumnya, apabila semakin dalam suatu perairan, maka suhunya pun akan semakin rendah. Apabila dilihat dari warna ini, apabila warna ungu, itu menandakan bahwa suhu tersebut rendah. Dari gambar temperatur atau suhu ini dapat diketahui persebaran suhu secara horizontal di setiap stasiun, yang dimana setiap tanda pada garis kontur ini berkisar sekitar 30 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan melihat pada salinitas. Caranya klik kanan, klik Z variable, klik yang salinity, klik OK. Lalu kita tunggu. Untuk yang salinitas akan terlihat seperti ini. Lalu kita klik kanan, klik display option, lalu properties, klik ini, klik OK, klik OK. Nah, ini untuk melihat garis kontur pada salinitasnya. Nah, sudah terlihat untuk garis konturnya, dan di sini lumayan terlihat cukup bervariasi, tidak seperti suhunya yang hanya terlihat sekitar 30-an, tetapi salinitas ini pun memiliki salinitas di setiap stasiun yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan sebaran salinitas secara horizontal di setiap stasiunnya atau di suatu perairan yang kita lakukan pada field trip saat ke Pulau Panjang. Selain itu, kita juga bisa lihat posisi stasiun melalui titik merah ini, dan penjelasan lebih detail di atas. Stasiun juga berada di sini, stasiun 3, stasiun 4, stasiun 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita klik file, klik save canvas as, lalu bisa kita ketik salinitas, klik OK, kita tunggu. Lalu klik OK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video tutorial penggunaan aplikasi ODV tentang pengolahan data di Pulau Sumatera dan olah data field trip waktu ke Pulau Panjang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam menyampaikan penjelasannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.